Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri karya ilmiah. Jadi ada beberapa ciri karya ilmiah yang perlu kita pahami bersama ketika kita menulis sebuah tulisan dan itu masuk pada kategori karya tulis ilmiah ataupun karya akademik ya. Pertama yang perlu dipahami, ciri pertama yakni mengacu pada teori tertentu yang itu dijadikan sebagai landasan berpikir ataupun kerangka pikiran di dalam pembahasan masalah. Jadi pasti ada teori yang dipergunakan ketika kita menulis sebuah karya ilmiah. Jadi kalau misalkan tidak ada teorinya berarti bukan masuk dalam kategori karya ilmiah. Karena basic ataupun acuan utama yang dijadikan dalam landasan ketika kita menulis karya ilmiah itu ada teorinya. Kalau di dalam metodologi penelitian nanti ketika panjenengan belajar lebih lanjut ya di mata kuliah metodologi penelitian, maka panjenengan akan belajar juga kaitannya dengan grand teori ya. Jadi menentukan teori utama yang dipergunakan di dalam sebuah penelitian, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua yakni lugas. Jadi lugas itu maknanya tidak emosional, kemudian bermakna tunggal dan tidak menimbulkan interpretasi yang lain. Jadi tidak ambigu seperti itu. Jadi apa yang dimunculkan di dalam tulisan karya ilmiah maka apa ya istilahnya nah A ya A, B ya B. Nah seperti itu. Jadi tidak ada hal yang sifatnya apa istilahnya interpretasi lainnya seperti itu. Ya, karena posisi karya ilmiah itu kan standarnya seperti itu ya, seperti itu. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya sebagaimana tadi saya sampaikan bersifat logis. Jadi kalau logis itu bisa diterima secara akal dan disusun berdasarkan urutan yang sifatnya konsisten. Konsisten itu ya berarti tidak berubah-ubah ya. Nah, seperti itu. Kemudian efektif. Untuk efektif ini bersifat ringkas dan padat. Bahkan kalau misalkan kita menuliskan judul saja itu kan ada apa ya istilahnya ada hal yang perlu kita perhatikan. Misalkan kaitannya dengan ringkas dan padat ini bagaimana caranya ketika kita menulis karya ilmiah kemudian kita memunculkan kaitannya dengan judul yang ringkas dan padat seperti apa? Biasanya tidak lebih dari 12 suku kata misalkan saja seperti itu aturannya. Terus kemudian tidak menggunakan kata-kata yang non baku. Artinya ketika kita menulis karya ilmiah berarti kata-kata yang kita pergunakan adalah kata-kata yang sifatnya baku. Begitu karena ilmiah gitu. Kalau misalkan kita mau selengean ataupun dengan bahasa-bahasa guyonan berarti nanti masuk kategori pada tulisan yang lain yang non akademik ataupun non ilmiah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah efisien. Jadi hanya mempergunakan kata ataupun kalimat yang penting dan mudah untuk dipahami. Ini yang perlu kita perhatikan ketika kita menulis ataupun membuat karya ilmiah di dalam proses kepenulisan kita. Jadi efisien itu ya terkadang mahasiswa sukanya menulis ini ya kalimat itu dalam kalimat majmuk bertingkat lagi. Satu kalimat bisa jadi satu paragraf gitu. Karena menggunakan kalimat majmuk bertingkat dan bertingkat seperti itu. Padahal harus kita pahami ketika kita menulis karya ilmiah maka kita harus memperhatikan kaitannya dengan efisiensi di dalam penggunaan kata, efisiensi di dalam mempergunakan kalimat seperti itu. Kalau bisa dibuat secara ringkas, kenapa harus kita membuat kalimat itu secara bertele-tele? Terkadang kan banyak kata-kata yang sifatnya mubazir yang sebetulnya itu ketika kita del ataupun kita hapus sebetulnya tidak mengurangi esensi maknanya. Tapi terkadang kan mahasiswa senangnya kalimat majmuk masih bertingkat lagi. Seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan kaitannya dengan efisiensi di dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian yang berikutnya adalah objektif. Objektif ini artinya berdasarkan fakta ya. Jadi bukan sifatnya subjektif ataupun berdasarkan keinginan ataupun kemauan penulis ataupun peneliti saja, tetapi sifatnya adalah objektif dan dasarnya adalah fakta. Jadi fakta yang ada di lapangan itu seperti apa,
kemudian informasi yang didapatkan di lapangan itu seperti apa, dan kemudian kerangka ilmiahnya bagaimana, terus kemudian apa adanya harusnya ya, kemudian konkret dan memang real yang terjadi seperti itu. Jadi tidak boleh menambahkan ataupun mengurangi ataupun ini, pokoknya harus disampaikan seobjektif mungkin begitu, dan tidak apa ya istilahnya, kalau subjektivitas penulis, subjektivitas peneliti terkadang juga tetap muncul ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sistematis. Untuk sistematis ini berarti baik penulisan maupun pembahasannya sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Ini kaitannya dengan karya ilmiah. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan karya ilmiah yang sifatnya populer. Kenapa disebut dengan karya ilmiah yang populer? Karena karya ilmiah yang populer ini karya ilmiah yang ditulis berdasarkan riset ataupun penelitian, namun dipublikasikan dengan gaya bahasa mass media. Misalkan dengan bahasa jurnalistik, gaya bahasa menyesuaikan dengan media massa dan seterusnya.